sistem bilangan Babilonia, Maya, kemudian Romawi, dan yang terakhir ada Hindu-Arab. Yang pertama kita akan membahas mengenai sistem bilangan Babilonia. Dalam sistem bilangan Babilonia memiliki basis 5. Ada 0, 1, kemudian 10, 60, 600. Dan di sini terdapat lambang bilangan. Kita misalkan ada contoh soal 153. Maka cara mindainya kita lihat angka yang mendekati dengan 153. Kita gunakan angka 60. Maka 60 dikali 2 tambah 10 dikali 3 tambah 1 dikali 3. Sehingga memperoleh gambar 60, 10, 3 satuan. Kemudian ada sistem bilangan Maya yang memiliki basis 20. Di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yang terakhir ada 19. Misal ada contoh 150. Kita akan mengubah dalam bentuk bilangan Maya. Kita gunakan angka di bawah 150. 7 dikali 20. Kenapa menggunakan 20? Karena dalam sistem bilangan Maya memiliki basis 20. 7 dikali 20 memperoleh nilai 140. Sisanya ada 10. Maka kita tinggal menjumlahkan dengan angka 10. Sehingga memperoleh angka 7, kemudian angka 10. Step 2. Untuk menentukan puluhan, kita tambah dengan 0. Dan yang ketiga, ada sistem bilangan Romawi. Dalam sistem bilangan Romawi terdapat angka 1 yang dilambangkan dengan huruf I, 5, P, 10X, 50L, 100T, 500T, dan 1000M. Misalkan ada contoh 183. Kita ubah dalam bentuk bilangan Romawi, maka memperoleh 100 dikali 1 ditambah 50 dikali 1 ditambah 10 dikali 3 ditambah 5 dikali 1 ditambah 1 dikali 3. Maka akan menghasilkan 100 lambangnya T, 50, L, 10, X, ada 3, kemudian ada 5, 1, dan yang terakhir ada 1, 3 kali. Kemudian yang terakhir ada sistem bilangan Hindu-Arab. Sistem ini memiliki 10 lambang bilangan yang disebut dengan angka atau digit. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Beberapa sifat yang dimiliki oleh sistem bilangan Hindu-Arab. Yang pertama menggunakan 10 lambang. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang kedua ada bilangan lebih dari 9 dinyatakan sebagai kelipatan perpangkatan 10. Kemudian menggunakan nilai tempat. Contohnya 3333 memiliki nilai tempat ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan yang terakhir ada satuan. Kemudian yang keempat menggunakan sistem aditif. Bab 2. Bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai membilang. Apa itu membilang? Membilang sama dengan menyebut bilangan tentang banyaknya unsur suatu himpunan. Misalnya ada satuan, duaan, tigaan, empatan, dan seterusnya. Misal ada gambar. Terdapat 3 himpunan. Masing-masing himpunan berisi satu titik, 1 bintang, dan 1 segitiga. Kita sebut dengan 3 himpunan ini bersifat satuan. Kemudian bawahnya ada 3 himpunan bersifat duaan. Karena di dalam satu himpunan terdapat 2 bilangan. Kemudian selanjutnya ada nilai tempat. Misal ada contoh 2222. 2 di sini angkanya sama, tetapi karena pengaruh nilai tempat, 2 memiliki nilai yang berbeda. 2 yang pertama memiliki nilai ribuan. Kemudian yang kedua ada ratusan. Yang ketiga puluhan. Dan yang terakhir satuan. Bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dalam suatu himpunan, atau kata lain adalah jumlah anggota dalam suatu himpunan. Misal, Andi mempunyai 3 ballpoint. Nah, 3 ballpoint itu menyatakan banyaknya jumlah ballpoint yang dimiliki Andi. Kemudian, bilangan ordinal. Bilangan ordinal menunjukkan urutan atau tingkatan anggota dalam suatu himpunan. Misal,
selanjutnya ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Himpunan bilangan bulat terdiri dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari himpunan bilangan bulat dapat kita bagi menjadi himpunan bagian dan menghasilkan bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan ganjil terdiri dari negatif 1, 1, negatif 3, 3, negatif 5, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap. Negatif 2, 2, negatif 4, 4, negatif 6, 6. Bilangan genap habis dibagi 2 dan tidak tersisa, sehingga menghasilkan konsep habis bagi. Kemudian ada sifat-sifat bilangan genap. Yang pertama adalah jumlah dua bilangan genap adalah genap. Kita misalkan A plus B sama dengan bilangan genap. Kita misalkan A 2, B 4. Maka A plus B sama dengan 6. Jadi bilangan genap. Kemudian yang kedua, hasil kali dua bilangan genap adalah genap. Kita misalkan A kali B sama dengan bilangan genap. A 2, B 4. 2 dikali 4 menghasilkan 8. Dan 8 adalah bilangan genap, karena dibagi 2 akan habis. Kemudian yang ketiga ada hasil kali bilangan genap dengan sembarang bilangan bulat adalah bilangan genap. Misal kita kasih contoh bilangan genap 2. Sembarang bilangannya ada misal 3. 2 kali 3 maka akan menghasilkan 6. Dan 6 adalah bilangan genap. Contoh lain misal ada 4 dikali 1 menghasilkan 4. Dan 4 adalah sifat-sifat bilangan ganjil. Yang pertama ada jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Misal ada bilangan ganjil 3 ditambah bilangan ganjil 5 akan menghasilkan 8. Dan 8 merupakan bilangan genap. Kemudian contoh yang kedua, hasil kali dua bilangan ganjil adalah ganjil. Misal ada bilangan ganjil 5 dikali bilangan ganjil 1 maka menghasilkan 5. Dan 5 adalah bilangan ganjil. Kemudian sifat yang ketiga, hasil kali bilangan genap dengan bilangan ganjil adalah bilangan genap. Misal bilangan genap 2 dikali bilangan ganjil 3 menghasilkan 6. Dan 6 adalah bilangan genap. Contoh lain 4 dikali bilangan ganjil 5 menghasilkan 20. 20 adalah bilangan genap. Kemudian sifat yang keempat, jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah ganjil. Misal bilangan genap ada 2 dan bilangan ganjil 5 menghasilkan 7. Dan 7 adalah bilangan ganjil. Contoh lain, misal bilangan genap 4 ditambah bilangan ganjil 3 menghasilkan 7. Kemudian selanjutnya ada konsep habis bagi. Konsep habis bagi diperoleh dari bilangan genap yang dibagi tidak mempunyai sisa. Misal ada contoh 6 dikali 3 menghasilkan 18. Maka 18 dibagi 6 memperoleh 3. 6 membagi 18. 3 merupakan faktor dari 18. 6 18 merupakan kelipatan dari 6 dan 3. Kemudian yang terakhir ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Bilangan prima hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Cara menentukan bilangan prima yang lebih besar dari angka 10. Misal menentukan bilangan prima di antara 1 sampai 100. Kita bisa mencari dengan menuliskan angka 1 sampai 100 kemudian mencoret kelipatan yang lebih besar dari 2, 3, 5, dan 7. Operasi hitung pada bilangan ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Misal ada contoh, kita akan mencontohkan penjumlahan 3 ditambah 2. Kita gunakan garis bilangan untuk mempermudah penjumlahan. 3 bernilai positif maka ke kanan. 1, 2, 3 melangkah ke kanan. Kemudian ditambah dengan 2. 1, 2 sehingga menghasilkan 5. Kemudian selanjutnya operasi hitung pengurangan. Misal 6 dikurangi 2. 6 di sini adalah positif, maka kita melangkah dari angka 0 menuju ke 6. Berarti 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berhenti di angka 6. Kemudian dikurangi dengan 2. 2 di sini bernilai negatif, maka kita melangkah ke kiri 2 langkah. 1, 2 sehingga menghasilkan 4. Kemudian selanjutnya ada perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Sehingga kalau menggunakan garis bilangan kita bisa misal perkalian ya 2 dikali 4. Maka 2 di sini ada 4 kali. Kita ambil angka terkecil agar mudah. Kemudian 2 langkah kanan. 1, 2 berhenti di
sehingga 2 kali 4 bernilai 8. Selanjutnya pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang, sama seperti halnya perkalian. 6 dibagi 2. Berarti dari kita lihat angka 6 dibagi dengan 2. 2 ke kiri. 2, 2, 2. Ada 3 panah. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian selanjutnya ada notasi pangkat. Di sini notasi pangkat kita lambangkan A pangkat N. Dengan A pangkat N adalah bilangan berpangkat. Dengan A di sini merupakan bilangan bulat, disebut dengan bilangan pokok. N merupakan bilangan pangkat yang memangkat A. Kemudian ada contoh A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Karena di sini sudah karena di sini nilainya sudah sama. Misal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, maka memperoleh 2 pangkat 5. Kemudian ada A pangkat M dikali A pangkat 0 menghasilkan A pangkat M ditambah 0 menjadi A pangkat M, karena A pangkat 0 bernilai 1. Kemudian di bawahnya ada A pangkat M dikali B pangkat M. Di sini tidak sama, yang sama adalah pangkatnya, maka A dikali B dipangkatkan dengan M. Kemudian ada A pangkat M kurung pangkat N. Di sini pangkat terpisah oleh kurung sehingga A pangkat M kali N. Beberapa sifat yang dimiliki bilangan bulat. Yang pertama, tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian. P plus Q, misal 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka 5 tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian ada P dikali Q, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 tertutup untuk operasi perkalian. Kemudian ada sifat komutatif. Misal P 3 Q 1, maka sama dengan 1 plus 3. 4, 4. Kemudian P dikali Q sama dengan Q dikali P. P3 Q1 Q1 P3 menghasilkan 4. Sama. Kemudian sifat asosiatif. Kita misal P3 Q2 R1 sama dengan P tadi 3 ditambah Q tadi 2 R1. 3 tambah 2 5 tambah 1 6. 3 ditambah 3 6. Tadi sama. Kemudian kurung P dikali Q kemudian dikali R sama dengan P dikali Q dikali R. P3 Q2 R1. P3 Q2 R1. 3 kali 2 4. 4 kali 1 4. 3 dikali 2 3 dikali 2 6 ya, maaf. 3 kemudian dikali 2 6. Sama. Kemudian sifat distributif. Perkalian istimewa sehingga menghasilkan A dikali B AB, kemudian A dikali C AC. Distributif ke kanan. Kemudian ada B dikali A menjadi BA, C dikali A menjadi CA. Ini disebut dengan distributif ke kiri. Misal A A2 B 1 C 3. A tadi 2 B 1 ditambah A 2 C 3. 2 kali 1 2 ditambah 2 kali 3 6. 2 6. Kemudian kelipatan dari 2 ada 4, 6, 8, 10, 12, 14. 4, 2 ditambah 2, 4. Dan seterusnya. 4 ditambah 2 menghasilkan 6. Kemudian ada faktor dari suatu bilangan. Cara mencarinya 18 dibagi 1 menghasilkan 18. Kemudian 18 dibagi 2 menghasilkan 9. 18 dibagi 3 menghasilkan 6. 18 dibagi 4 tidak bisa. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan bilangan itu sendiri. Kemudian bawahnya ada 20. 20 dibagi 1 menghasilkan 20. Dibagi 2 10. Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 4 menghasilkan 5. Dibagi 6 tidak bisa. 7 tidak bisa. 8 tidak bisa. Maka faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10 dan bilangan itu sendiri. Kemudian cara mencari faktor prima dari bilangan 18 dan 20 bisa menggunakan pohon faktor. Pohon faktor dari 18 yaitu dibagi 2 menghasilkan 9. Dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 kemudian dibagi 3 hasilnya 3. Maka faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian faktor prima dari 20 dibagi 2 10.
pangkat 2 kali 3. Maka KPK dari 6 dan 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 4, 3, 12. Atau dengan menentukan kelipatan dari 6 dan 12. 6, 12, 18, kemudian 24 dan seterusnya. 12, 24, 36 dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 12 diperoleh 12. Sedangkan FPP diperoleh dari hasil kali faktor sekutu yang pangkatnya terkecil dari faktor prima dua bilangan tersebut. Contoh, FPP dari 18 dan 24. Kita menggunakan pohon faktor. 18 dibagi 2, 9, 33. 24 dibagi 2, 12, 26, 23. 18, 2 kali 3 pangkat 2, 24, 2 pangkat 3 kali 3. Maka FPP dari 18 dan 24 dilihat dari pangkat terkecil. Maka 2 dikali 3. Sehingga diperoleh FPP 18 dan 24 adalah 6. Bisa dilihat. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam perbandingan dua bilangan bulat. Misal perbandingan A dan B. Dengan B tidak boleh 0. Contoh dari bilangan rasional ada 8, negatif 7, negatif 1/3, 2/6, 3/-5, dan ada bilangan desimal. Cara mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan agar menjadi bilangan rasional. Misalkan A sama dengan 1999. Di sini angka yang berulang ada 1, maka dikali dengan 10 menjadi 10A 19,99. Kita kurangkan ke atas. 10A dikurangi A menjadi 9A. Kemudian 19 dikurangi 1, 18. Ini coret ya, coret. Maka A sama dengan 18/9. Ini bentuk pecahan. Jika disederhanakan menjadi 2. Kenapa 8 dinyatakan dalam bilangan rasional? Karena 8 dapat dibandingkan dengan 1 atau sama dengan 16 banding 2. Negatif 1/3 sudah dalam bentuk sederhana. 2/6 bentuk sederhana dari perbandingan ini 1/3. Kemudian 3/-5 bentuk sederhananya negatif 3. Kemudian ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam perbandingan dua bilangan bulat. Bilangan rasional sendiri bukan merupakan bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Misal ada contoh angka dari 3. Kita ambil 1,7 sekian sekian sekian. 1,7 dikali 1,7 menghasilkan 2891. Nah, ini masih di bawah 3. Berarti bukan merupakan bilangan rasional karena di sini angkanya tidak berulang. Ciri-ciri bilangan rasional desimal adalah angkanya berulang. Kemudian bawahnya ada, kita ambil contoh 1,73 sekian sekian sekian. 1,73 dikali 1,73 menghasilkan 29,929. Masih di bawah nilai 3 dan angkanya tidak berulang. Operasi hitung pada bilangan rasional. A per B ditambah C per D menghasilkan A per D dikali B per C per D dikali D. Misal ada contoh 2/3 ditambah dengan 3/6. Dengan rumus kita misalkan ini A, B, C, D. Maka A dikali D 2 dikali 6 ditambah dengan 3 dikali 3 dikali 6 menghasilkan 6 dikali 2 12 ditambah 3 kali 3 9, 3 kali 6 18, 12 ditambah 9 menghasilkan 21/18. Pada bab aritmatika sosial yang pertama kita akan membahas mengenai mata uang. Mata uang yang kita kenal selama ini ada ratusan, 200-an, 500-an, kemudian ada 1000-an, 2000-an, kemudian 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, 50.000-an, kemudian ada 100.000. Kemudian selanjutnya ada uang dan perdagangan. Dalam perdagangan pasti ada untung, ada rugi. Cara menghitung untung dan rugi dengan cara keuntungan diperoleh dari harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Sedangkan kerugian diperoleh dari harga pembelian dikurangi dengan harga jual. Misal diketahui ada soal harga jual
dari suatu buku ada 3.000, kemudian harga belinya adalah 2.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang dari penjualan buku dengan mengurangkan harga jual dengan harga beli, sehingga menghasilkan Rp1.000. Selanjutnya ada kerugian. Diketahui soal harga beli dari suatu barang adalah 5.000, kemudian harga jualnya 4.500. Maka bisa dilihat kerugian yang diperoleh oleh pedagang dengan cara mengurangkan harga beli dengan harga jual. 5.000 kurangi dengan 4.500, maka memperoleh Rp500. Kemudian selanjutnya ada persentase keuntungan atau kerugian yang dikaitkan dengan harga pembelian maupun penjualan. Di sini ada rumus jumlah keuntungan atau kerugian per harga pembelian atau penjualan dikali dengan 100. Ada contoh soal, diketahui keuntungan 20, kemudian harga belinya 78. Kita akan mencari keuntungan, presentasi keuntungan dengan harga pembelian. Maka dengan rumus jumlah keuntungan, maka 20 per harga pembelian 78 dikali dengan 100. Maka memperoleh 25,60. Yang selanjutnya kita akan mencari presentasi keuntungan yang dikaitkan dengan harga penjualan. Dari soal yang ada, harga penjualan belum diketahui. Cara mencari harga penjualan yaitu harga beli ditambah dengan harga keuntungan. Maka di sini 78 ditambah dengan 20 menghasilkan 98. Maka 98 adalah harga jual. Kemudian cara mencari presentasinya, kita masukkan ke dalam rumus jumlah keuntungan, yaitu ada 20.000. Harga penjualannya sudah kita peroleh, yaitu 98.000 dikali dengan 100. Kita coret, bagi 2, kemudian dibagi 2, 49. 10 kali 100, 1000 dibagi 49 menghasilkan 20,40.